Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk ke bonceng. Jadi di video kali ini aku mau ngasih tahu ke kalian apa sih yang menjadi kelebihan dari Yamaha Soul GT ini gitu kan. Secara motor ini itu kan udah cukup lama ya. Sorry kalau misalnya ada suara angin karena memang anginnya lagi agak kencang. Jadi akan aku kasih tahu ke kalian apa sih yang menjadi kelebihan di Yamaha Mio Soul GT ini gitu kan. Jadi nggak usah lama-lama lagi, kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah motor ini tuh sudah injeksi gitu kan. Nah, motor ini sudah injeksi, kita tandai dengan kalau misalnya kita kontak on pertama itu langsung ada logo check engine. Nah, motor ini tuh sudah injeksi di tahunnya. Jadi ini adalah generasi setelah Mio Soul yang karburator, baru keluarlah motor ini sebagai generasi setelahnya yang udah otomatis mesinnya itu udah di-upgrade oleh Yamaha menjadi injection gitu kan, karena Mio Soul sebelumnya itu adalah karburator yang terkenal cukup boros seperti Mioku sebelumnya. Itu sama mesinnya itu juga cukup boros, dan ini udah diganti ke injection yang itu otomatis konsumsi bahan bakarnya juga lebih irit gitu kan. Baru yang kedua kelebihan dari motor ini adalah bagasinya. Nah, bagasinya ini cukup luas ya. Biasanya aku bisa taruh jas hujan, beberapa tools kunci-kunci, ditambah lagi kanibo gitu kan. Yang itu membuat bagasi motor ini tergolong cukup besar untuk di zamannya dan di kelasnya gitu. Baru alasan yang ketiga menjadi kelebihannya adalah konsumsi bahan bakarnya tuh irit banget gitu. Aku memang belum pernah nyoba metode full to fullnya berapa sih realnya untuk konsumsi bahan bakar motor ini. Tapi yang perkiraanku itu antara 1:40 sampai 50 kilo per liternya gitu kan. Yang itu otomatis udah cukup irit ya, namanya motor matic. Apalagi ini sisinya lebih besar dibandingkan pesaingnya, yaitu menurutku sih motor ini tuh saingannya itu di Honda Beat karena cc-nya sama gitu kan. Kalau dia ke Vario dia agak kalah di cc-nya, dan dia juga tanggung gitu mau masuk kemana. Tapi memang kalau misal di tahun ini mungkin saingannya itu adalah Honda Genio ya. Tapi menurutku untuk motor ini dengan cc segini itu udah cukup irit di angka segitu gitu kan. Dan jadi kelebihannya yang kelima adalah decknya ini cukup panjang ya, dan nggak tinggi gitu kan. Secara ini dia tipis karena baterainya itu ada di bawah jok yang membuat decknya ini lebih panjang gitu kan, dan juga bisa lebih lebar. Tapi sepertinya sih sama, cuman dia lebih turun gitu, jadi nggak tebel, ketebalannya itu nggak membuat dia semakin tinggi gitu. Kalau di Honda kan kebanyakan karena baterainya di bawah, si decknya ini jadi lebih tinggi, dan yang membuat jarak antara kaki kita dengan tempat duduk itu sedikit lebih dekat. Jadi mungkin itu aja yang menjadi kelebihan di Yamaha Mio Soul GT ini. Untuk kalian yang belum subscribe, bantu aku subscribe. Untuk kalian juga yang suka dengan video aku, bisa aktifkan lonceng notifikasinya biar kalian update terus video-video terbaru dari aku. Jangan lupa juga like, komen, dan subscribe-nya tadi udah ya. Jangan lupa komen. Mungkin sekian aja video dari aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.